Di bulan September 2022 lalu, sempat viral di TikTok seorang pria di Bekasi yang bercerita tentang kondisinya mengidap varikokel. Ia mengaku testisnya terasa berat sebelah Sobat K. Nah, seiring berjalannya waktu pun terasa semakin nyeri. Kira-kira apa itu varikokel? Seberapa berbahaya kondisi ini? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Kita akan bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Nah, sore hari ini tentunya bukan cuma bersama saya Iksan. Di studio telah hadir Dr. Muhammad Zania Ramadhani, SPUM Ketlin, dokter spesialis urologi Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Rama. Selamat sore Mas Iksan. Kita ketemu lagi ya setelah berbulan-bulan yang lalu ya. Kemarin Sehat sempat ya? ketemu ya satu kali. Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya dokter. Nah, selain Dr. Rama, tentunya juga hadir Mbak Putri Galuh sebagai Marketing Communication. Udah siap nih ya bocorin info-info dari Siloam Hospitals. Insya Allah siap. Siap ya. Tapi sehat Mbak Galuh? Alhamdulillah selama bulan puasa ini sehat. Sehat terus. Insya Allah. Iyalah, ini sudah Semoga selalu sehat. Iya, Mau lebaran ya? Lebaran, terus juga THR-an gitu kan ya Mbak ya? Amin. Amin. Kenapa ini? Oh gitu ya. Waduh. Oke, Sobat K, selain melalui terrestrial channel 102,9 FM, BTS Berbagi Tips Sehat juga dapat Anda simak melalui visual radio di website kastripradiojember.com atau k-radiojember.com serta YouTube channel K Radio Jember dan Siloam Hospitals Jember. Mungkin kita langsung aja ya ngobrolin soal varikokel. Jadi kita pasti udah bertanya-tanya dan Sobat K juga pasti udah penasaran nih dok, apa itu varikokel? Oke, jadi sekarang hari ini kita ngomongin tentang varikokel ya. Jadi varikokel sendiri itu dia juga biasa disebut varises testis ya. Jadi kalau kita tahu varises itu kan biasa kayak ada pembuluh darah yang berkelok-kelok di kaki. Ya, itu kalau misalnya terjadi di daerah pembuluh darah testis ya atau plexus papilliformis atau vena testis itu disebut varikokel. Jadi dia berupa gangguan pelebaran pembuluh darah yang tidak normal pada testis atau buah zakar pria ya, tepatnya pada pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Nah, jadi pelebaran pembuluh darah itu tuh yang menyebabkan keluhan-keluhan yang tadi mungkin sempat di prolog disebutkan oleh Mas Iksan. Iya. Gitu. Oke, karena itu saya juga dapat infonya di TikTok itu dok. Jadi ada pria yang dia tuh mengaku waktu itu kan saya masih nggak tahu ya dok ya. Waduh nih varikokel apaan gitu. Ternyata akhirnya kita bisa bahas nih sore hari ini. Jadi itu adalah varises yang ada pada testis pria. Iya betul. Jadi basicnya adalah apa sih itu ya, hanya pelebaran pembuluh darah. Ya, pelebaran pembuluh darah pada testis ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya apa? Kalau kita ngomongin penyebab varikokel, jadi pada dasarnya pembuluh darah di tubuh manusia itu ada dua ya, ada arteri dan vena. Nah, arteri itu yang membawa darah yang baik ya, darah bersih ya. Itu dia bergerak karena pompa jantung menuju ke organ ya, menuju ke testis. Nah, kalau misalnya setelah masuk ke testis, dia akan semua produk metabolisme dari testis ya, kemudian dari sisa-sisa zat yang tidak dipakai dia akan dipompa ya, akan dikembalikan menuju ke jantung oleh melewati pembuluh darah vena. Nah, di pembuluh darah vena ini dia bergerak dalam tekanan yang rendah ya, karena dia bergerak karena tekanan dari otot-otot di sekitarnya dan dia melawan gravitasi ya. Nah, kenapa kok dia bisa bergerak ke atas? Karena dia ditahan oleh katup-katup di sepanjang vena. Nah, kenapa tadi varikokel itu kok bisa melebar sih pembuluh darahnya pada pembuluh testis itu? Itu terjadi basicnya itu karena terjadi kelainan pada katup di pembuluh darah vena tersebut. Nah, hal itu menyebabkan aliran darah pada vena testis itu akan terganggu sehingga ketika aliran darah harusnya ke atas, dia akan kembali ke bawah. Sehingga lama-kelamaan pembuluh darah ini akan melebar dan darah akan menumpuk di bawah. Seperti itu. Nah, jadi bukannya aliran darah itu kembali ke pusat atau ke jantung, tapi malah akan menumpuk di testis. Karena apa? Karena basicnya terjadi gangguan katup tadi di pembuluh darah vena. Terus gimana nih dok kita mengidentifikasi ciri-ciri atau tanda-tanda varikokel? Karena kita sebagai pria ini ya, harus waspada nih. Yang punya cuma laki-laki, perempuan nggak punya testis ya. Jadi biasanya mayoritas pasien itu dibagi menjadi dua. Jadi biasanya ada yang datang bukan karena keluhan klinis ya, tapi karena ada keluhan lain ya. Jadi sebenarnya badannya nggak ada apa-apa ya, tapi biasanya ini pada orang-orang yang sudah menikah
yang sudah beberapa tahun menikah, sudah melakukan hubungan suami istri yang reguler, tidak pakai kontrasepsi, tapi tidak memiliki keturunan, ya dalam lebih dari 1 tahun atau biasa disebut infertilitas primer, ya. Jadi kemandulan yang primer, ya itu biasanya datang ke dokter mengeluh karena tidak punya keturunan. Tapi sebetulnya di tubuhnya tidak terjadi apa-apa, tidak ada keluhan, tidak ada benjolan, tidak ada macam-macam. Dia tidak mengeluh apapun. Tapi ada juga pasien-pasien yang datang dengan keluhan yang nyeri, ya. Jadi ada nyeri di sekitar testis atau di kantong itu ya, atau di daerah selangkangan, kadang bisa menjalar seperti itu. Ya, mayoritas biasanya kalau ada nyeri, ya biasanya di sebelah kiri, mayoritas 90% ada di sebelah kiri. Ya, karena secara anatomi pembuluh darah venanya itu dia bermuara ke venanya ginjal, dan itu tegak lurus sehingga dia melawan gravitasinya lebih berat. Jadi mayoritas memang terjadi sebelah kiri, walaupun bisa juga terjadi kanan dan kiri ya, atau bilateral seperti itu. Kemudian pada kasus-kasus yang sudah advance, yang sudah lanjut, biasanya pelebaran pembuluh darah ini sudah berat sehingga akan muncul bentukan seperti cacing. Jadi pelebaran pembuluh darah seperti cacing itu yang ada di sekitar kantong skrotum ya, atau di kantong telurnya itu ada benjolan pelebaran pembuluh darah yang seperti benjolan seperti cacing yang berkelok-kelok. Nah, itu bisa dilihat langsung ataupun bahkan ketika dia mengejan, ya, atau misalnya batuk atau saat BAB atau saat berdiri, biasanya dia bisa muncul, ya, seperti itu. Baik, jadi kita perlu waspada nih Sobat K ya, para kaum Adam, kalau nyeri di area selangkangan, terutama di sebelah kiri ya dok. Iya, mayoritas di sebelah kiri. Dan ini bisa juga menjalar ke sebelah yang kanan. Kemudian ada benjolan seperti cacing yang berkelok-kelok itu tadi. Karena kalau kita lihat varises di tangan aja ya dok ya, betul. Itu kan tetap ya kayak cacing gitu ya. Cacing. Mayoritas kalau varises tuh banyaknya di kaki ya, karena di kaki itu kan dia pembuluh darahnya panjang, dia jauh dari jantung, jadi dia butuh upaya untuk naik dan melawan gravitasinya lebih tinggi, sehingga ketika terjadi ada gangguan katup, nah itu akan sangat mudah untuk terjadi pembengkakan dari pembuluh vena itu tadi. Ya, cuman ini tidak akan terjadi pada pembuluh darah pada orang yang normal ya, karena penyebab utamanya adalah gangguan dari katup itu. Kalau ada gangguan seperti ini, apa hanya bisa diidentifikasi di pria dewasa aja dok? Sebetulnya memang mayoritas hampir secara epidemiologi itu 15% laki-laki akan mengalami varicocele dengan derajatnya masing-masing. Namun memang karena anak kecil itu relatif jarang mengeluh ya, karena gejalanya biasanya diffuse, nyerinya biasanya tidak terlokalisir dengan baik. Biasanya paling sering itu teridentifikasi di usia remaja, ya, dan dewasa muda. Nah, biasanya kalau misalnya yang usia remaja atau dewasa muda yang belum nikah, biasanya seringnya datang itu antara keluhan nyeri, ya, atau dia memang secara sosial ketahuan secara tidak sengaja. Contohnya ketika dia mau daftar tentara atau polisi, ketika pemeriksaan fisik nggak ada keluhan nih anaknya, ternyata tiba-tiba ada benjolan, atau dari pemeriksaan USG itu ditemukan adanya varicocele. Biasanya baru datang dengan indikasi seperti itu. Nah, itu biasanya yang belum nikah. Tapi kalau misalnya yang laki-laki muda yang sudah menikah, mayoritas datang dengan keluhan infertilitas ya, jadi gangguan kesuburan, sehingga pria itu dan pasangannya tidak memiliki keturunan dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara definisi infertilitas tadi yang sudah saya sampaikan itu tidak memiliki keturunan setelah berhubungan reguler ya 3 kali seminggu dengan intensitas yang tetap ya, tanpa kontrasepsi dalam 1 tahun. Itu tidak memiliki keturunan, bisa dikategorikan sebagai infertilitas primer seperti itu. Baik, 15% pria loh Sobat K ya, mengalaminya. Dan ini biasanya diidentifikasi pada remaja dan dewasa muda. Kenapa? Karena mungkin usia-usia gini kan biasanya udah bisa melihat ya dok ya, bahkan ketika tadi mereka mau mengikuti tes ini, calon atau tentara atau mungkin kepolisian ya, pemeriksaan USG, maka biasanya mudah sekali untuk diidentifikasi Sobat K. Mungkin sedikit menambahkan untuk tadi ciri-ciri ya, tadi sempat gejala segala macam. Mungkin kalau misalnya pada varicocele yang pada remaja yang tidak tertangani dan tidak teridentifikasi dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, misalnya anaknya udah tahu nih ada nyeri-nyeri tapi dipendem nih, mungkin dia malu ya karena itu kan area sekitar genital, mungkin bisa ditemukan ukuran testisnya biasanya bisa berbeda.
biasanya ada kecenderungan untuk terjadi hipotrofi atau atrofi atau pengecilan testis pada testis yang terdampak varikokel. Jadi biasanya datang, misalnya sudah berapa lama? Sudah beberapa tahun. Ternyata waktu pas diperiksa testisnya bisa lebih kecil dibanding yang testis yang normal, seperti itu. Biasanya ukurannya bisa berbeda. Ngeri-ngeri gimana gitu ya Mbak Galuh ya? Enggak apa-apa kan, sebagai cewek juga kita bahas ya hari ini ya. Iya, karena ini lumayan banyak soalnya kasusnya. Kalau cewek habis mandi mungkin ini ya sadari. Mungkin kalau cowok cek itu ya. Sama ya, cowok ini juga harus mengecek juga area genitalnya gitu loh Sobat K. Karena bukan berarti hanya cewek aja yang kadang-kadang ketika terjadi mandul ya dalam suatu keluarga, mungkin coba diperiksakan dulu nih Sobat K. Bisa jadi ya prianya itu ya teridentifikasi varikokel. Nah nanti kita juga akan tahu Sobat K seberapa bahayanya varikokel dan apakah pengobatannya ini cukup sulit atau seperti apa. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita masih membahas gangguan kesuburan pria dan penanganan varikokel bersama Dr. Muhammad Zania Ramadhani, SPU MKet Clean, dokter spesialis urologi Siloam Hospitals Jember. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang penanganan varikokel, tentunya kita nggak ada capek-capeknya ya Mbak Galuh ya buat ngingetin Sobat K melakukan medical check up. Karena sesungguhnya mencegah itu lebih mudah, lebih baik daripada mengobati. Gimana nih soal MCU-nya Mbak Galuh? Mungkin boleh disampaikan ada promo-promo atau ada informasi khusus nih buat Sobat K. Iya, tadi kan sudah sempat disinggung juga kan kalau varikokel ini juga sebenarnya bisa diketahui sejak dini ya dokter. Itu kita kebetulan apalagi kalau ada tes-tes kesehatan yang berkaitan sama tes fisik. Nah, kebetulan di Siloam itu ada tes MCU medical check up, itu tes Kopassus. Kopassus itu tiap hari Kamis itu ada tes paket screening kanker prostat. Itu murah sih. Oh iya, murah dong. Terjangkau banget ya. Iya, juga teman-teman Sobat K itu bisa akses juga di nomor CS kita. Di berapa nomornya? Di 08 berapa ya? Ayo. 0812. Oke. 0812 491 39353. Oke. Itu nanti bisa Sobat K tanya-tanya di situ tuh untuk reservasinya. Soalnya kan tiap hari Kamis bisa ke dokter urologi, Dokter Rama langsung ya. Baik. Jadi paket medical check up-nya Kopassus ya, itu setiap Kamis. Iya, setiap Kamis. Awalnya kayaknya berlaku sampai akhir Maret kemarin ya, tapi diperpanjang lagi nih ya Mbak Galuh ya. Diperpanjang lagi karena banyak peminatnya ya. Wah, iya makanya Sobat K langsung aja dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih dini lagi dengan ikuti program Kopassus ini setiap Kamis, atau mungkin di hari lain kan juga bisa ada program lain ya, bisa Anda ikuti. Ada paket screening kanker prostat, ini ada hubungannya ya sama area genital. Langsung aja Sobat K bisa hubungi customer service-nya di 0812 491 39353. Sekali lagi di 081 249 139353. Nah, info yang lain mungkin kita hold dulu sebentar ya Mbak Galuh ya, karena kita harus tahu nih seberapa bahayanya varikokel ini Dokter Rama. Oke, sekarang kita ngomongin bahaya ya. Jadi bahaya ini sebenarnya kata-kata yang ya multitafsir ya. Jadi apakah mengancam jiwa? Nah, itu kayak paling jelas ya dengan istilah bahaya. Sebenarnya enggak ya. Jadi apakah bisa mengancam jiwa atau menyebabkan kematian? Tentu tidak ya. Karena ini pembuluh darah ini hanya dia mengalirkan darah dari testis saja. Tapi kembali lagi varikokel ini dia punya potensi yang cukup besar untuk menurunkan kualitas sperma dan menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada pria. Ya. Jadi ketika pasangan itu tidak punya keturunan, ya kalau misalnya yang perempuan ini udah jelas nih ya secara pemeriksaan fisik dan hormonal dan lain-lain itu normal, mungkin seorang pria ini juga harus memeriksakan diri. Nah, ketika dia punya varikokel, dia punya potensi yang besar untuk menjadi penyebab ya infertilitas tersebut pada pasangan tersebut. Nah, kenapa sih kok bisa mandul atau infertil atau terjadi penurunan kualitas sperma?
Nah, itu terjadi karena ketika terjadi gangguan aliran pembuluh darah vena pada testis tadi kan ada penumpukan darah ya, jadinya ada penumpukan darah yang menyebabkan pelebaran di plexus pampiniformis. Nah, jadi dia ada pelebaran di pembuluh darah yang di bawah, itu dia meningkatkan suhu di sekitar testis. Padahal testis itu membutuhkan suhu tertentu ya untuk dapat memproduksi sperma yang normal. Ya, makanya mungkin laki-laki bisa merelate ya, karena yang namanya testis itu dia kalau pada suhu-suhu tertentu ketika dingin ya dia akan mendekat ke tubuh ya. Dia akan ibaratnya Jawanya mengkeret ya. Iya, betul. Kantongnya akan mengkeret. Kenapa sih? Karena testis ini biar lebih hangat suhunya. Kenapa ya? Karena untuk optimalisasi produksi sperma. Sementara kalau pada suhu panas itu testis akan menjauh dari tubuh ya. Jadi Jawane akan delewer ya. Iya, betul. Kenapa? Karena dia membutuhkan suhu yang lebih dingin ya. Karena kalau dekat sama tubuh dia akan lebih naik suhunya. Jadi pada pasien varikokel suhunya akan relatif tinggi sehingga akan mengganggu proses produksi sperma yang optimal. Selain itu aliran darah yang terganggu juga akan menyebabkan oksigen pada testis juga terganggu. Kemudian juga akan menumpuk sisa-sisa metabolisme yang jelek yang harusnya dibuang lewat vena, dia akan menumpuk di testis dan meracuni testis, sehingga semua itu akan memicu produksi sperma yang subnormal ya atau tidak normal, sehingga memicu infertilitas atau kemandulan secara umum. Baik ya. Jadi menurunkan kualitas sperma, sobat, kayak kemudian aliran darah yang menyebabkan oksigennya terganggu, serta meracuni testis. Itu tadi berarti sudah dipastikan kalau penderita varikokel mandul ya dok ya? Sebetulnya apakah semua pasti mandul? Sebetulnya tidak ya. Banyak sekali, saya secara pribadi pernah punya pengalaman, ada beberapa kasus yang pasien ini datang dalam kondisi dia nyeri ya. Tapi dalam kondisi pasien ini sudah punya anak sebetulnya. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, contohnya seperti USG, itu baru ketahuan pasiennya punya varikokel kanan dan kiri. Tapi pasien sudah punya anak, berarti kan sudah tersingkir apakah dia mandul atau tidak? Jelas tidak, dia sudah punya keturunan. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah potensinya ya. Jadi karena ini yang kita ngomongkan namanya potensi ya, jadi bisa terjadi atau bisa tidak. Namun ketika sudah terjadi infertilitas, jadi harus dipikirkan, saya punya varikokel, jadi kemungkinan ada penyebab ya yang besar. Varikokel ini menyebabkan gangguan produksi sperma saya, seperti itu. Baik. Ya. Kadang orang yang sudah berketurunan baru punya varikokel berarti ya dok ya, atau memang sebelumnya berarti ya? Mungkin sebelumnya sudah punya varikokel, tapi mungkin masih sebelumnya punya varikokel, namun mungkin varikokelnya mungkin hanya satu sisi, jadi dia masih punya produksi sperma yang normal dari sisi testis yang satunya. Jadi karena produksi sperma itu normal, ada 3 parameter ya untuk sperma yang normal itu adalah jumlahnya, itu per cc dari ejakulat itu lebih dari 15 juta. Kemudian untuk motilitas atau pergerakan itu lebih dari 32% harus normal. Dan kemudian untuk bentuk ya, parameter ketiga adalah bentuk sperma yang normal harus lebih dari 4%. Nah, ketika ada varikokel, nah itu dari 3 parameter itu bisa terganggu antara jumlahnya yang berkurang ya, atau pergerakannya yang tidak normal, atau bentuknya yang tidak normal seperti itu. Nah, itu akan berpotensi menyebabkan subfertilitas atau penurunan fertilitas ya. Jadi subfertilitas itu bukan berarti tidak subur ya, tapi penurunan tingkat kesuburan seperti itu. Baik, jadi penurunan tingkat kesuburan ini sobat kayak untuk penderita varikokel. Nanti untuk metode pengobatannya apakah perlu operasi atau seperti apa dokter? Jadi sebetulnya untuk mengobati varikokel apa yang harus dilakukan? Jadi sebetulnya kita harus mencari indikasi dulu ya untuk dilakukan tindakan tuh kapan sih harus dilakukan tindakan pada varikokel. Jadi sebetulnya tindakan atau operasi ya kita bilang kalau di dalam urologi itu kita harus cari bukti mutlak dilakukan tindakan apa, yaitu infertilitas tadi. Jadi harus ada bukti pasien ini infertil atau mandul atau tidak subur. Berarti pasien ini sudah harus menikah ya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun tidak memiliki keturunan tanpa kontrasepsi dengan hubungan yang reguler. Ya, itu tidak memiliki keturunan dan harus dibuktikan dengan pemeriksaan tes analisa sperma bahwa memang terjadi gangguan produksi sperma. Seperti itu tadi. Jadi ada 3 parameter yang terganggu, salah satu atau bisa 3-tiganya. Jumlahnya terganggu, pergerakannya yang tidak baik, atau bentuknya yang tidak normal.
Nah, itu baru ada indikasi mutlak untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, kemudian ada juga indikasi yang relatif, yaitu nyeri. Jadi ketika nyeri yang berkepanjangan, yang tidak membaik dengan pengobatan konservatif, mungkin bisa juga pilihan untuk mengatasinya adalah operasi, walaupun tidak bisa menjamin 100% operasi varikokel akan menghilangkan nyeri. Ya, karena ada beberapa kasus memang nyerinya masih ada, walaupun mungkin intensitasnya jadi berkurang. Seperti itu. Baik, ini agak ngeri-ngeri gimana ya Mbak Galuh ya? Tapi kadang juga nyalahin cewek. Ini ya, ketika mungkin dalam suatu keluarga ya. Memang banyak juga. Jadi faktor laki-laki itu juga ada ya terhadap, karena yang namanya anak itu kan dia dihasilkan dari persatuan dari dua buah, sperma dan telur ya. Memang wanita juga punya peran, pria juga punya peran. Nah, di sini yang paling mungkin sering diabaikan dan dipandang sebelah mata adalah dari faktor prianya ya. Karena ketika terjadi ketidaksuburan itu biasanya wanita duluan nih yang dicek-cek macam-macam. Gitu. Jadi sebagai pria juga kalau misalnya memang itu terjadi pada Anda, jangan langsung menyalahkan pasangan dalam tanda kutip ya. Jadi Anda juga harus memeriksakan diri Anda apakah ada problem atau tidak pada organ Anda, terutama pada produksi spermanya seperti itu. Baik, tadi kan kita sempat menyinggung varikokel yang memerlukan operasi, Dok. Sebesar apa biasanya melakukan operasinya, tindakan operasi? Jadi operasinya kalau misalnya pada varikokel sendiri itu operasinya biasanya pendekatannya dengan pembedahan, baik pembedahan terbuka ya atau pembedahan mikroskopis dengan menggunakan mikroskop, atau juga bisa dengan laparoskopi atau dengan teropong. Ada juga beberapa alternatif seperti embolisasi atau skleroterapi. Jadi intinya menyumbat pembuluh darah. Jadi pada dasarnya tujuannya adalah ketika terjadi varikokel itu kan tadi kan pembuluh darah venanya kan nggak normal, ya karena katupnya yang error. Nah itu intinya adalah dipotong sama diikat atau disumbat. Intinya pembuluh darah yang jelek tadi, yang katupnya bermasalah itu tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh dilewati darah. Kenapa? Karena ketika lewat situ akan terjadi penumpukan darah menyebabkan suhu testis naik, jadi mengganggu proses produksi sperma yang normal. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya harus dipotong atau diikat. Tekniknya ada sangat banyak ya. Jadi harapannya ketika dipotong dan diikat, darah tidak mengalir lagi ke vena itu yang rusak tadi, diharapkan akan mengalir lewat pembuluh-pembuluh darah yang normal. Dan diharapkan agar nanti bisa menyebabkan kesuburan juga bisa memberikan kesuburan pada prianya ini, sobat. Pada studi itu dari infertilitas yang disebabkan oleh varikokel murni itu bisa meningkat proses operasi ini atau perbaikan dari varikokel ini bisa meningkatkan 50-60% dari kualitas spermanya seorang pria. Kayak gini nih ada bersifat keturunannya gitu nggak, Dok? Ya, sebetulnya apakah ini bersifat keturunan mungkin bisa dibilang iya ya, karena kerusakan pembuluh darah atau kelainan pada katup pembuluh darah vena itu kemungkinan diturunkan sama seperti kayak ambeien, varises itu juga kerentanannya diturunkan secara genetik diturunkan. Wah, ini dia sobat K, berarti makanya kalau misalkan kita memiliki riwayat seperti itu ya, pada baiknya adalah langsung melakukan pemeriksaan ya dokter ya, pemeriksaan agar nanti ada penanganannya supaya nanti tidak menyebabkan keturunan juga nantinya. Baik, kita akan selain keturunan juga dia juga dipicu juga ya. Jadi selain keturunan dia juga dipicu oleh aktivitas sebetulnya. Jadi aktivitas fisik yang berlebihan atau kebiasaan-kebiasaan untuk mengejan ya. Contohnya pada pasien-pasien dengan batuk kronis, pasien dengan kesulitan BAB ya. Jadi BAB yang sulit, keras ya, atau konstipasi dalam jangka waktu yang lama, sering mengejan ketika BAB itu juga jadi salah satu faktor yang bisa memicu varikokel. Itu dia sobat K ya, penyebab-penyebabnya, kemudian bagaimana pengobatannya. Nanti kita akan bahas lagi lebih banyak tentang varikokel. Tetap bersama kami di BTS Berbagi Tips Sehat. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat. Kita membahas tentang varikokel sore hari ini Sobat K. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana harus mengoperasi varikokel. Kemudian apakah penderita varikokel sudah pasti mandul. Semua tadi sudah dijawab oleh Dr. Rama. Tapi sekarang saya ke Mbak Galuh dulu. Karena ada banyak layanan dari Siloam Hospitals yang bisa dimanfaatkan ini ya oleh para pasien. Apa aja nih Mbak?
Tadi kan juga sempat bahas soal nyeri yang nggak tertahankan juga kan Mas. Itu kalau memang udah nggak tertahankan bisa langsung dibawa ke IGD kita. Nah, layanan ambulans kita juga bisa ditelepon. Jadi ambulans kita yang menjemput pasien itu bisa menghubungi di 0331 2861 911 di situ. Nah, terus buat konsultasi ke Dokter Rama itu sudah ada setiap hari Senin sampai Sabtu. Itu bisa untuk jadwal-jadwalnya itu bisa dilihat di aplikasi My Siloam Apps. Jadi sahabat K bisa download aplikasinya via App Store maupun Play Store. Itu nanti bisa check in juga sekalian di situ. Jadi nggak usah registrasi, nggak usah ambil nomor antrian di rumah sakit. Iya, jadi langsung check in di HP dari rumah. Terus dikasihkan ke bagian registrasi, habis itu ke perawatnya bisa langsung ke dokternya. Mantep, lebih cepat ya layanannya Sobat K. Emergency itu di 0331 286 1911 ya. Atau kalau misalkan di luar ini Anda bisa ke aplikasi My Siloam juga untuk registrasi terlebih dahulu. Setiap hari Senin sampai Sabtu itu bisa ya Mbak Galuh ya. Aplikasinya ada di Play Store dan App Store. Kita lanjutkan lagi tentang varikokel. Bisa menyebabkan komplikasi ya dok ya? Apakah varikokel ini? Soalnya dari tadi kan lihatnya pembuluh darah itu. Oke. Jadi sebetulnya komplikasi ini dibagi dua ya. Jadi komplikasi yang terjadi karena varikokel yang belum dilakukan tindakan atau komplikasi setelah dilakukan operasi. Jadi kalau yang varikokel yang memberat ya, kemudian tidak ditangani ya, apa yang bisa terjadi ya itu tadi. Yang pertama terjadi subfertilitas atau bahkan infertilitas ya, atau kegangguan sehingga tidak memiliki keturunan ya. Yang kedua kalau misalnya pada yang remaja apalagi yang belum menikah ya, kalau misalnya dibiarkan lama dalam derajat-derajat tertentu itu malah bisa memicu kerusakan dari sel-sel testis, memicu pengecilan dari testis ya, atau hipoplasia testis, atau bisa terjadi atrofi testis atau testis mengecil ya. Jadi biasanya kalau terdampak di satu sisi bisa mengecil satu, atau kalau terdampak dua-duanya malah bisa mengecil dua-duanya. Dan itu di kemudian hari saat menikah malah akan mengganggu produksi sperma secara nyata ya, karena ukurannya lebih kecil. Seperti itu. Kemudian komplikasi setelah tindakan bagaimana ya? Sebenarnya operasi untuk varikokel sendiri bukan termasuk operasi yang besar ya. Nah, untuk beberapa teknik mungkin yang dengan microsurgery atau dengan laparoskopik mungkin dia masuk ke operasi canggih. Ya, tapi sebenarnya bukan termasuk operasi yang besar karena sebenarnya tidak membuka banyak ruang dan tidak membuka banyak organ ya, karena memang tujuannya adalah hanya untuk mengambil pembuluh darah dan memotong serta mengikatnya. Ya, sehingga si pembuluh darah yang rusak tadi tidak dilewati oleh darah, sehingga darah akan mengalir lewat pembuluh darah yang normal. Nah, komplikasinya apa setelah operasi? Yang paling sering terjadi adalah yang namanya hidrokeltestis ya. Hidrokeltestis itu adalah terjebaknya cairan perut ya, atau cairan intraperitoneal di dalam sekitaran testis ya. Itu terjadi karena mungkin saat operasi, terutama operasi yang bedah terbuka, bisa terjadi terikat aliran pembuluh limfanya sehingga menyebabkan penumpukan cairan di sekitar testis. Itu paling sering terjadi. Kemudian yang kedua mungkin nyeri ya. Jadi salah satu indikasi untuk dilakukan operasi pada varikokel adalah nyeri yang menetap, yang memburuk ya seiring berjalan waktu dan tidak membaik dengan pengobatan konservatif. Nah, ini bisa dilakukan operasi. Nah, tapi seperti saya bilang sebelumnya, mungkin tidak 100% bisa menghilangkan dan menjamin nyerinya pasti akan hilang. Ya, karena nyeri itu sendiri kadang masih bisa menetap setelah dilakukan operasi walaupun dengan skala yang lebih ringan seperti itu. Kemudian bisa juga terjadi kerusakan testis ya pada teknik-teknik tertentu ya. Juga bisa terjadi kerusakan testis walaupun sangat jarang terjadi ya, karena memang yang diincar adalah pembuluh darah venanya terutama. Seperti itu. Setelah tindakan maupun sebelum ini juga ada ya komplikasinya tetap ya dokter ya. Ya, setiap tindakan seringan apapun, sesederhana apapun, walaupun varikokel ini operasinya termasuk operasi yang bukan operasi berat. Nah tetap ada resikonya. Kalau sebagai penderita varikokel ada pantangan gaya hidupnya mungkin? Sebetulnya untuk pantangan gaya hidup pada penderita varikokel tidak ada yang pasti ya. Jadi intinya boleh melakukan aktivitas, boleh olahraga, tapi tidak berlebihan ya.
tapi harus tetap menjaga terutama untuk tekanan di dalam perut. Ya, jadi tekanan intraabdomen atau tekanan perut nih biasanya kadang ini sering naik kalau misalnya pada aktivitas tertentu. Contoh ya pada yang sering fitness nih ya, sering-sering angkat beban. Kalau misalnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dalam tempo yang interval yang berat, dalam terus-menerus, itu bisa memicu pelebaran yang lebih lanjut. Jadi gradingnya bisa naik ya. Jadi yang awalnya grade 1 bisa naik grade 2 sampai ke grade 3. Kalau grade 3 biasanya pembuluh darahnya sudah seperti cacing, jadi udah kelihatan dari luar. Jadi pasien diem-diem aja dalam kondisi istirahat, ngaca udah kelihatan tuh ada kayak belokan pembuluh darah gitu ya, seperti cacing di sekitar skrotum atau di sekitar testis ya. Kemudian pada pasien-pasien yang punya riwayat batuk kronis ya, pasien punya TBC atau batuk yang lama yang tidak tertangani, ya itu kan ketika batuk kita kan tekanan di dalam perutnya kan akan naik. Nah, itu akan memicu tahanan pada pembuluh darah sehingga itu akan bisa memperberat kondisi dari varikokal itu sendiri. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan pada pasien yang BAB-nya susah ya, nih yang suka sobat kayak yang susah BAB nih, yang jarang makan sayur, minumnya kurang, olahraganya kurang, itu ketika dalam jangka waktu lama sering mengejan ya, jangankan varikokal ya, bisa juga memicu ya pembesaran pembuluh darah yang lain. Contohnya ambeien. Itu pelebaran pembuluh vena pada sekitar anus ya, itu mungkin kurang lebih gambarannya mirip, cuman beda lokasi seperti itu. Salah satu yang memang paling sering kita highlight adalah ketika orang melakukan angkat beban terlalu berat ini ya dok ya. Makanya kenapa ada yang bilang jangan sering-sering fitness, nanti mengganggu kesuburan. Mungkin karena ada kaitannya sama varikokal ini ya dok ya. Baik, kalau melihat kita melihat mungkin agak bahaya juga ya varikokal ini, bisa nggak kita mencegahnya nih dok? Sebetulnya pada dasarnya untuk mencegah bisa atau tidak, kita kembalikan lagi ke dasar patofisiologinya atau dasar penyakitnya apa. Dasar penyakitnya tadi kan sudah kita bahas bahwa terjadi kelainan pada katup vena, dan itu dibawa secara genetik ya, memang cetakannya seperti itu ya. Jadi emang bawaannya kayak gitu, 15% laki-laki akan mengalami. Jadi apakah bisa dicegah ya? Pada dasarnya tidak bisa dicegah ya, karena yaitu kelainan katup ini satu atau di lain orang kita nggak tahu siapa yang punya dasar itu. Nah, yang bisa dicegah adalah aktivitasnya yang bisa memicu yang bisa memperberat kondisinya itu apa? Itu tadi aktivitas yang fisik yang berlebihan seperti fitness. Mungkin kita tidak melarang untuk fitness ya, tapi fitness pun juga saya juga pernah fitness juga ya. Itu kan kita pakai seperti sabuk-sabuk untuk ini ya, ikat pinggang khusus untuk fitness. Untuk apa? Untuk membatasi biar tekanan perut ini tidak mendorong tekanan ini tidak ke bawah, sehingga ketekanannya ini hanya terpusat pada perut saja, tidak mendorong organ bagian bawah kita. Iya, jadi itu untuk sabuknya itu fungsinya untuk membatasi tekanan biar tidak menuju ke bawah. Intinya seperti itu. Iya, makanya kalau di tempat-tempat gym yang ini udah ini ya, kita diimbau untuk seperti itu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang yang udah keker banget itu yang pakai beban-bebannya sangat berat, dia pasti kan pakai ikat pinggang yang besar, yang ketat gitu ya. Itu tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu berarti sobat. Iya, betul. Ya, berarti, salah satunya ya itu salah satu yang bisa terpicu selain varikokal juga hernia. Itu yang mungkin sering terjadi ya pada orang-orang yang suka fitness dengan beban-beban yang berat. Baik. Bisa sembuh total nggak kira-kira? Oke, apakah bisa sembuh total? Bisa dengan tindakan atau operasi yang tepat. Ya, jadi kalau misalnya karena basicnya tadi ada gangguan pembuluh darah, ketika dibiarkan apakah bisa hilang sendiri? Sebetulnya tidak ya, karena memang sudah terlanjur melebar, pembuluh darah yang udah melebar dia tidak bisa tiba-tiba menyempit sendiri. Kenapa? Ya karena katupnya tadi tidak bisa tiba-tiba dari yang abnormal jadi tiba-tiba jadi normal. Nah, itu nggak bisa. Nah, tapi kalau dengan sudah melebar dengan indikasi tertentu dilakukan tindakan operasi bisa sembuh ya, intinya bisa membaik pembuluh darahnya, akan terbentuk pembuluh darah yang baik atau yang baru. Nah, tapi untuk potensi sendiri untuk peningkatan kualitas sperma mungkin sekitar 50-60% bisa meningkat kualitas spermanya, sehingga nanti diharapkan dapat tetap memiliki keturunan baik dengan hubungan yang alami atau bisa dengan ART ya, atau assisted reproductive terapi ya, atau teknologi. Jadi dengan fertilisasi berbantu ya. Jadi dengan bisa dengan inseminasi buatan atau bisa juga dengan bayi tabung. Nah, ya. Baik, ini yang akan kita bahas juga nanti Sobat K, karena ada mitos-mitos dan fakta-fakta yang bertebaran tentang varikokal. Tapi nanti Sobat K ya, kita akan bahas selengkapnya setelah yang berikut ini.
Seperti biasa kalau di sesi terakhir kita akan membahas mitos dan fakta yang bertebaran tentang pembahasan kita Sobat K. Kali ini mengenai varikokel. Yang pertama nih Sobat K. Siap-siap ya dokter ya dan Mbak Galuh yang menunjukkan ini apakah mitos atau fakta. Merokok berpeluang terhadap varikokel. Oke, mungkin saya jawab mungkin mitos ya. Mitos, iya, baik. karena sebetulnya rokok sendiri itu dia juga dapat menurunkan kualitas sperma. Ya. Rokok itu sendiri. Jadi kalau pada kasus-kasus pada infertilitas dengan pasien yang merokok, jadi misalnya pasiennya udah nggak punya anak nih beberapa tahun, kemudian dia tanya, Pak merokok atau tidak merokok? Itu rokoknya juga harus di stop dulu. Ya karena dia punya mekanisme sendiri untuk dapat menurunkan kualitas spermanya. Ya, terlepas dari si varikokel itu sendiri. Jadi kalau misalnya varikokelnya udah diobati nih, kemudian rokoknya masih terus lanjut, itu berpotensi untuk tidak jadinya tidak optimal hasilnya ya. Padahal operasi varikokel sendiri kalaupun dilakukan tindakan itu juga tidak 100% bisa mengembalikan 100% kualitas dari sperma gitu. Jadi tetap rokoknya harus di stop. Oke, mitos ya. Memang rokok harus selalu di stop. Aduh, dampaknya banyak soalnya rokok itu. Ini iya. Iya, dampaknya banyak ya apalagi terhadap fertilitas ya. Yang berikutnya, sering masturbasi bisa memperparah varikokel. Oke, Mitos atau mungkin fakta? Mitos lagi ya. Oke, karena penyebabnya apa? Karena penyebab varikokel sendiri mungkin tadi sudah dibahas berulang-ulang bahwa terjadi kelainan pada katup pembuluh darah ya. Jadi untuk dan kemudian yang bisa memperberat adalah tekanan di dalam intraabdomen atau tekanan perut. Nah, kalau misalnya kita pas masturbasi mungkin bukan aktivitas yang termasuk meningkatkan ini ya, meningkatkan tekanan di dalam perut ya. Jadi tidak menambah hambatan pada si pembuluh vena itu tadi. Jadi mungkin tidak ada kaitannya dengan derajat varikokel yang lebih berat. Oke, cuman ya jangan dilakukan terus-menerus ya Sobat K ya. Bahaya juga ini. Ada efek-efek lain ya pastinya. Ketika tadi ketika dokter Ramo bilang itu mitos, tapi bukan berarti dihalalkan juga buat Anda. Yang berikutnya, penderita varikokel dilarang bersepeda. Oke, mitos atau fakta? Mitos ya. Masih mitos juga ya. Mitos karena sebetulnya aktivitas-aktivitas bersepeda itu boleh ya dilakukan. Ya boleh tetap dilakukan kecuali dia dalam kadar yang berlebihan ya. Oh, intensitasnya ya. Saya kebetulan juga suka bersepeda ya. Mungkin teman-teman kiri dia yang suka boleh nih ya. Mungkin bisa ngajak saya sepedaan. Siap-siap. Ya, kalau misalnya ada beberapa pesepeda itu yang suka sepedaan yang sangat jauh ya, sangat telas segala macam. Tapi selama dia menggunakan sepeda yang tepat dengan fitting yang baik, dengan sadel yang baik, dengan postur yang baik dan tidak menyebabkan peningkatan di perut ya dalam jangka waktu yang panjang, harusnya sih aman. Gitu. Oke, yang penting dilihat lagi ya ketika pola bersepedanya itu ya. Tergantung bersepedanya ya. Kalau misalnya bersepedanya suka nanjak-nanjak ya, nanjak gunung berulang-ulang gitu setiap hari, nah itu baru mungkin tidak direkomendasikan. Tapi mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan varikokel. Tidak ada kaitannya langsung tapi yang pasti. Cuman khawatirnya ke penyakit yang lain juga ya nanti ya dok ya. Ada pengaruhnya juga. Yang berikutnya, penderita varikokel bisa memiliki anak dengan prosedur bayi tabung. Oke, saya jawab mungkin fakta ya. Fakta. Jadi pada penderita varikokel sendiri intinya tadi mungkin tidak melulu terjadi infertilitas ya atau ketidakmampuan, tapi yang mungkin istilah yang lebih tepat yang sekarang lebih sering dipakai adalah subfertilitas. Jadi spermanya ini tidak normal ya, tapi mungkin masih bisa ditemukan sperma yang baik. Ya, ada yang namanya azoospermia atau tidak ada sperma sama sekali di dalam ejakulat. Jadi ketika kita keluar ya ejakulasi itu tidak ada spermanya sama sekali. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Nah, ketika dilakukan perbaikan varikokel itu harapannya akan didapatkan ya, akan meningkatkan proses produksi sperma sehingga didapatkan sperma yang berkualitas yang baik, yang normal. Walaupun mungkin tadi secara jumlah, secara gerakan atau secara bentuk mungkin tidak optimal. Tapi ketika ada sperma itu masih bisa diupayakan untuk memiliki keturunan walaupun tidak dengan hubungan yang alami tapi bisa dengan reproduksi berbantu ya. Contohnya adalah inseminasi buatan atau bayi tabung. Ya, karena pada dasarnya untuk bisa membuahi satu sel telur itu hanya dibutuhkan satu sperma. Ya, padahal yang tadi sempat saya singgung ya sekali kita ejakulasi itu bisa 2 sampai 5 cc. Per cc-nya bisa mengandung 15 juta sel sperma. Jadi total tuh
normalnya secara satu kali keluar ya itu sperma normal ya. Kalau ejakulat normal itu spermanya lebih dari 39 juta. Ya, yang dibutuhkan untuk membuahi hanya satu. Ya, jadi hati-hati bermain dengan sperma ya. Iya, baiklah. Ya, satu yang nakal aja bisa bikin ini ya, hamil ya, hati-hati ya. Nah, itu dia Sobat K. Ya. Yang berikutnya, setelah operasi varikokel terkadang sulit ejakulasi. Setelah operasi varikokel apakah sulit dilakukan ejakulasi? Sulit. Harusnya mitos ya. Mitos. Karena proses untuk produksi sperma dan proses untuk ejakulasi itu adalah dua proses yang berbeda. Ya, tidak terkait. Dan ketika kita ejakulasi ya pada orang varikokel misalnya pada orang yang infertil yang tidak punya sperma sama sekali. Jadi testisnya rusak lah gampangannya ya, tidak bisa memproduksi sperma. Apakah ketika kita ejakulasi tetap keluar cairan yang berwarna putih? Tetap keluar ya. Tapi secara mikroskopis ketika dicek itu tidak ada spermanya sama sekali ya. Tapi ejakulatnya tetap ada. Jadi kalau kita ngomongin sperma ya yang kita harus bayangkan adalah ada kepalanya dan ada ekor. Mungkin beberapa Sobat K pernah ada ilustrasi tentang sperma gitu ya. Oke, jadi itu berbeda dengan ejakulat ya. Jadi ketika kita ejakulasi apakah ada atau nggak ada spermanya, nggak ada yang bisa tahu. Jumlahnya berapa, spermanya seperti apa, kualitasnya seperti apa, nggak ada yang pernah tahu. Ya karena apa? Karena itu hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Seperti itu. Jadi apakah mengganggu ejakulasi? Tentu tidak ada hubungan. Ada hubungannya. Harus lab dulu ya berarti ya. Iya, gitu. Dan itu untuk tes analisa sperma itu tidak semua orang. Misalnya, Dok, saya pengen tahu sperma saya normal atau enggak. Saya mau analisa sperma itu. Enggak seperti itu ya. Jadi biasanya pada indikasi-indikasi tertentu, terutama pada pasien yang secara klinis ya, dia mengalami infertilitas atau subfertilitas. Baik, nah itu sudah dijawab semua Sobat K tentang mitos dan faktanya. Sekarang saya balik lagi ke Mbak Galuh. Gimana nih Mbak Galuh? Ada yang mau disampaikan mungkin nih, tapi berkaitan sama varikokel atau enggak nih? Karena varikokel nih urusannya cowok sebenarnya Mbak Galuh ya. Tapi dampaknya bisa ke cewek. Iya. Yang nggak punya anak dua-duanya. Nah betul. Turunannya nggak ada ya jadinya. Kebetulan untuk konsul-konsul ke Dokter Rama ini di hari Senin sampai Sabtu itu bisa pakai BPJS. Jadi buat Sobat K yang mau konsultasi ke Dokter Rama punya BPJS jangan khawatir, Dokter Rama melayani BPJS kok ya dokter. Iya, silakan. BPJS. Siap membantu. Iya, kan nggak ada salahnya juga kan untuk konsultasi ke dokter gitu. Terus untuk jadwal-jadwalnya tadi sudah disebutkan bisa diakses di aplikasi MySiloam atau di Instagram kita juga ada di @siloamjember. Terus juga atau di www.siloamhospitals.com. Oke, itu ya untuk informasi dari Mbak Galuna. Sebelum kita ke penutup, mungkin ada conclusion dari Dokter Rama? Oke, konklusi dari saya intinya tetap jaga kesehatan, terutama ini pada saat puasa ya. Tetap jaga kesehatan untuk kesehatan saluran kencing. Jangan lupa minum ya 1,5 liter sampai 2 liter per hari ya, 6 sampai 8 gelas per hari. Ketika puasa tetap diupayakan jeda setelah buka puasa sampai sahur tetap dicukupi nutrisinya, terutama cairannya air putih. Kemudian pada pasien-pasien yang tadi mungkin punya gejala-gejala atau keraguan apakah saya punya varikokel atau tidak, silakan bisa datang menemui saya di Siloam Hospital Jember untuk konsultasi dan identifikasi lebih lanjut ya. Nggak usah malu, santai aja ya karena ini demi kesehatan bersama ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Dokter Rama sudah hadir ya. Udah banyak banget nih yang kita dapatkan Sobat K tentang varikokel. Mbak Galuh juga makasih info-infonya. Ya kita kan jadi tahu nih kalau misalkan mau medical check up di Siloam Hospital, nggak usah bingung soal biayanya Sobat K, karena ada program Kopassus itu tadi ya, terutama untuk Anda para pria dan mungkin buat Sobat K entah yang masih lajang atau bahkan yang sudah menikah mau tetap melakukan konsultasi boleh. Dokternya juga cowok ya kan ya, jadi nggak usah malu ya. Nggak usah malu ya. Kan Anda mau melakukan medical check up, santai aja Sobat K. Terima kasih juga Anda sudah mengikuti BTS kali ini. Kita akan ketemu lagi di BTS edisi berikutnya. Jangan lupa simak terus BTS baik melalui 102,9 FM, melalui website kastriparadiojember.com dan YouTube channel KI Radio serta Siloam Hospitals Jember. Sampai jumpa.